Wow, resmi Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir umumkan sepakat untuk melanjutkan kerjasama dengan pelatih Timnas Indonesia Coach Sintayong hingga tahun 2027. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Apa yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir lewat media sosialnya dan berkolaborasi dengan media sosial PSSI untuk memperpanjang kontrak Coach Sintayong hingga tahun 2027 itu merupakan keinginan mayoritas pecinta sepak bola Indonesia, karena 4 tahun kurang lebih STY bersama Timnas, STY memberikan hasil yang impresif terhadap perkembangan sepak bola Indonesia, baik itu dari sisi game plan ataupun prestasi. Sebelum kita bahas dari sisi teknis perpanjang kontrak yang didapat oleh Coach Sintayong, aku mau cerita sedikit sesuatu yang unik. Salah seorang pengamat sepak bola Indonesia, kita sebut saja namanya Bung Tommy Welly alias Bung Toel, kebelakangan ini kembali menjadi perbincangan. Terkhusus setelah Bung Tommy Welly mengikuti acara talk show yang dimiliki oleh Bung Hotman Paris Hutapea, pengacara andal. Oke, di acara talk show tersebut, ya, statement yang disampaikan oleh Bung Toel memunculkan kontroversi. Aku nggak mau membahas statement yang disampaikan oleh Bung Toel ya. Nah, ketika kontroversi muncul dari statement yang disampaikan oleh Bung Toel, sebagian oknum akhirnya salah sasaran lagi. Ini sudah aku bahas 1-2 minggu yang lalu. Salah sasaran seperti apa, Bang Tom? Nah, di Instagram aku termasuk cukup aktif memberikan komentar pada saat Pak Erick Thohir memposting soal Timnas Indonesia ataupun akun-akun media sosial lainnya yang membahas sepak bola Indonesia ataupun sepak bola luar negeri. Cukup aktif aku memberikan komentar. Ketika aku memberikan komentar, muncullah balasan atas komentar yang aku berikan. Balasan atas komentar yang aku berikan, oknum-oknum netizen memperkirakan, menduga akun Tommy_Deski itu akun Bung Toel, Bung Tommy Welly. Komentar-komentar yang ditujukan kepada aku nggak main-main, guys. Aku no hard feeling, nggak persoalan teman-teman. Tapi unik aja komentarnya, contohnya, "Oi, pengamat sepak bola, pindah aja kok dari sini, dari Indonesia." Itu yang pertama. Kemudian pengamat abal-abal. Kemudian kebakaran jenggot nih. Ketika Coach STY diumumkan diperpanjang kontraknya sampai tahun 2027. Dan beraneka ragam komentar-komentar lainnya. Dan aku juga menjelaskan terhadap teman-teman oknum netizen yang memperkirakan itu aku, Bung Tommy Welly, dengan mengatakan beda orang, Tommy Deski dan Tommy Welly. Dan di situ akhirnya beberapa penikmat sepak bola kita, oknum netizen teman-teman, meminta maaf dan ternyata baru ngeh beda orang. Nah, memang ini sudah aku alami sejak sekitar 1 tahun ke belakang. Udah aku sampaikan langsung kepada Bung Tommy Welly di acara podcast yang kebetulan aku diundang sebagai narsumnya juga, teman-teman. Ya, Bung Toel ya nggak mempersoalkan juga dan aku pun nggak mempersoalkan. Tapi unik aja gitu ketika Bung Toel memberikan statement itu kena juga ke aku, padahal aku tidak mengeluarkan statement tersebut. Ya, itulah dia dinamika yang terjadi teman-teman terhadap perkembangan sepak bola Indonesia kita. Bukan hanya dinamika yang muncul dari Timnas Indonesia, tetapi dinamika ataupun ya sedikit hiruk pikuk terjadi di kalangan pengamat sepak bola Indonesia. Nah, jadi setelah video ini aku harap nggak ada kesalahpahaman lagi. Nah, aku kan memberikan komentar lagi nih di akunnya Pak Erick Thohir dan PSSI soal sepakatnya kerjasama antara Sintayong dan Pak Erick Thohir. Itu pun ada beberapa orang salah paham, dikira aku Bung Tommy Welly. Padahal beda loh, Tommy Deski, Tommy Welly. Tommy Welly, Tommy Deski. Bung Toel, Bung Tom Des. Kan kayak gitu. Oke ya. Nah, jadi
Untuk mengikuti Instagram aku silahkan aja follow @tommy_sudeski. Kita masuk ke konteks pembahasan lewat media sosial Pak Erick Thohir yang berkolaborasi dengan akun PSSI. Artinya ini ya memang real ya dari PSSI juga. Nggak mungkin hanya sebelah pihak. Pasti ini sudah secara official disepakati hingga akhirnya berkolaborasi akunnya Pak Erick Thohir dan PSSI. Itu nggak usah kita persoalkan kali. Jadi Pak Erick Thohir bilang, setelah menikmati makanan khas Korea dan diskusi tentang program Timnas Indonesia hingga tahun 2027, saya dan Coach Sintayong sepakat untuk melanjutkan kerjasama. Ini memberikan angin segar. Happy semua penikmat sepak bola Indonesia. Tentu sebelumnya was-was bagaimana kontrak yang dimiliki oleh Coach Sintayong bersama Timnas Indonesia. Dari case yang dialami oleh Coach Sintayong, ada beberapa poin yang ingin aku bahas. Yang pertama, terlihat di sini Pak Erick Thohir menunjukkan profesionalitasnya. Bukan hanya Pak Erick Thohir, termasuk Coach Sintayong. Bagaimana mereka memiliki target-target yang harus dipenuhi sehingga bisa menyepakati untuk melakukan perpanjangan kontrak. Nah, Pak Erick Thohir kan bilang di beberapa preskon doorstop yang ia lakukan, saya dengan Coach STY mempunyai kesepakatan untuk memenuhi target A, B, C, D, E. Salah satunya untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia Senior dan untuk bisa tembus ke babak 8 besar Piala Asia U23. Itu kesepakatan yang dimiliki antara Pak ET sama Coach STY. Nah, bukan main-main. Dan ketika kesepakatan itu dilakukan, Coach STY pun sepakat. Kalau misalnya kedua belas pihak tidak sepakat, pasti antara Pak ET sama Coach STY pasti ada menolak juga ataupun perlu untuk memikirkan ulang apa-apa yang harus disepakati. Nah, atas dasar itu, aku pikir menjadi salah satu memacu Timnas Indonesia kita untuk bisa terus bergerak, melangkah lebih jauh dari prestasi-prestasi sebelumnya. Dan ya, pemain-pemain Timnas Indonesia kita mendengar situasi tersebut, itu kan salah satu untuk bisa memberikan imbus terhadap mereka juga. Untuk bisa membantu quote and quote ya kontrak Coach Sintayong di Timnas Indonesia. Dengan situasi tersebut ya, untuk Timnas Indonesia, untuk perkembangan sepak bola Indonesia kita akhirnya mendapatkan nilai positif. Aku nggak mau bicara negatifnya teman-teman ya. Ya, negatifnya mengulur-ngulur waktu pasti tidak mengenakan dan membuat pelatih pun tidak nyaman, skuad pun tidak nyaman. Tapi di sisi sekarang, setelah resminya Pak Erick Thohir mengumumkan akan melanjutkan kerjasama hingga tahun 2027, Coach STY pun sepakat teman-teman. Ya, membuat Coach STY lebih tenang, official dari Timnas Indonesia pun lebih tenang, pemain Timnas Indonesia pun quote and quote lebih tenang. Oke. Lalu, ketika kita bicara apa yang sudah disepakati antara Coach Sintayong dan PSSI bersama Erick Thohir, teman-teman, kita juga perlu mengetahui program-program yang dimiliki oleh Coach Sintayong hingga tahun 2027. Apa plan, langkah-langkahnya? Ya, aku ngerti di momen sekarang pasti tidak secara konkret dan jelas akan diurai karena momennya Timnas Indonesia kita sedang berjuang di Piala Asia U23. Namun secara esensial kita juga mengetahui, kita perlu juga mengetahui langkah visioner yang dimiliki oleh Coach Sintayong sehingga kita pun memiliki ekspektasi yang jelas. Di sisi lain, program-program yang dimiliki oleh Timnas Indonesia bersama Coach Sintayong hingga tahun 2027 tentu harus diimbus juga oleh Pak Erick Thohir. Nah, Pak Erick Thohir yang ia katakan sendiri, kalau aku nggak salah di beberapa postingan media sosialnya, ambisi Pak Erick Thohir tinggi terhadap prestasi Timnas Indonesia. Ketika kita bicara ambisius, teman-teman, maka apa yang disepakati antara Pak Erick Thohir sama Coach Sintayong kadang di luar perkiraan orang. Contoh, untuk Piala Asia U23 ini, banyak yang memperdebatkan kenapa harus menggunakan Piala Asia U23 sebagai parameter untuk bisa memperpanjang kontrak Coach STY. Nah, untuk kita bicara konteks itu, ya inilah sosok yang dimiliki oleh Ketua Umum PSSI. Ia ingin lebih tinggi Timnas Indonesia. Mengapa tidak? Dan ternyata tantangan yang diberikan Pak Erick Thohir diaminkan, disanggupi oleh
Coach STY. Jadi secara mentalitas, secara pendekatan pribadi teman-teman, Pak ET sama Coach STY ini sangat-sangat luar biasa sih. Sehingga bisa akhirnya menghasilkan kesepakatan untuk mencapai target-target tertentu. Bisa aja kan Coach Sintayong bilang, aku nggak sepakat dengan target yang kamu canangkan, kamu syaratkan sebagai parameter untuk memperpanjang kontrak aku. Apalagi itu event kelompok usia. Tapi Coach STY dengan legowonya menyanggupi hal tersebut. Jadi aspek-aspek yang sudah dilakukan oleh Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir itu salah satu hal yang membantu akhirnya timnas Indonesia kita pun mencoba melebihi limitnya. Dan ketika mencoba melebihi limitnya, kita pun bisa melihat bagaimana timnas Indonesia bermain di luar kewajaran. Di luar kewajaran dalam arti kata, kok seperti itu? Kok tiba-tiba jago? Ini, itu. Nah, dengan poin selanjutnya teman-teman, dengan diperpanjang kontraknya Coach STY, ya tentu 3 tahun ke depan plus ya 6 bulan, 7 bulan di tahun 2024 ini ke depan teman-teman, tentu prestasi selanjutnya yang patut kita tunggu. Dan ya kalau kita lihat teman-teman dari data ya, memang sudah banyak sih yang diberikan oleh Coach STY bersama timnas Indonesia, memberikan peningkatan ranking FIFA yang sangat progresif dari awal 173 menjadi 134. Kemudian lolos Piala Asia U20 tahun 2023, runner up Piala AFF 2020, medali perunggu SEA Games 2021, runner up Piala AFF 2023 usia 23, lolos Piala Asia U23 tahun 2024. Sejarah pertama kali timnas senior lolos 16 besar Piala Asia Piala Asia Senior tahun 2023. Sejarah pertama kali timnas Indonesia lolos ke kuarter final U23. Kemudian masuk ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia masih berjalan. Kemudian ada kemungkinan besar timnas Indonesia kita akan lolos ke Piala Asia tahun 2027. Kemudian skuad yang dimiliki oleh timnas Indonesia masih memiliki masa depan yang sangat panjang karena potong generasi yang dilakukan oleh Coach Sintayong, dan itu salah satu yang sangat-sangat penting untuk sebuah timnas Indonesia. Oke, gimana menurut teman-teman soal Coach Sintayong ini? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.